Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pada yang bahasan kita pada 2 bulan yang lalu kita membahas mengenai tentang sifat orang kafir, Pak ya. Pada hari ini kita masuk ayat 8 sampai ayat 10, tema kita sifatul munafikin, sifat orang kafir. Sifat orang munafik ya. Nah, sebelum saya meneruskan dan akan saya bacakan tentang tafsir ini, maka terlebih dahulu saya ingin mereview tentang sifat orang kafir itu. Apa sifatnya kemarin? Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu orang yang sama saja, kau berikan nasihat atau kau tidak berikan nasihat, kau peringatkan atau kau tidak peringatan, maka mereka itu tetap ngono yang ngono. Itu orang kafir. Kita apain aja nggak ada perubahan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah Bani Israel yang kafir itu, mereka minta melihat Allah, Allah perlihatkan, mereka mati karena tak sanggup. Lalu Allah hidupkan lagi. Lalu mereka mengaku beriman kepada Allah. Setelah lama kemudian, sejalan dengan waktu, maka mereka balik lagi pada kekafiran. Jadi orang kafir itu orang yang kau berikan peringatan atau kau tidak berikan peringatan, kau dakwahkan atau kau tidak dakwahkan, mereka ya sama saja, nggak akan berubah. Kenapa demikian? Nah, tadi dibaca surat At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu alimun bizatis sudur. Allah itu yang menciptakan kamu semua. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, ketika kita mengajak orang-orang ini menjadi mukmin, maka kita jangan menuhankan otot kita, jangan menuhankan usaha kita. Tuhankanlah Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya kita harus banyak bersabar. Ini kalau kita ngajak orang kafir karena dia ndablek, maka berlakulah itu sebagaimana Allah suruh kita itu memegang prinsip-prinsip dakwah kepada orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat 125, ayat 126, ayat 127. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada enggak? Sudah, kita lihat, dibuka dulu itu surat 16 ayat 125 sampai ayat 127. Ini sebelum kita teruskan mengajak orang munafik, maka terlebih dahulu bagaimana prinsip dan sikap kita mengajak orang kafir atau orang musyrik. Sehubungan dengan sulitnya dan tidak mau mereka itu menerima, mendengar. Bahkan kalau kita ajak mereka itu beriman kepada Allah, hampir-hampir mereka itu sama sekali tidak bisa memahami, tidak bisa mereka itu juga mendengar. Sekalipun mereka itu mendengar, mereka itu orang yang tidak akan berubah. Karena memang sudah sifat mereka itu adalah orang yang dablek. Kau berikan peringatan atau tidak kau berikan peringatan sama saja. Oleh karena itu kata Allah, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Dengan hikmah, hikmah itu ya dengan ilmu yang menyentuh perasaan mereka, yang membuka cakrawala pemikiran mereka,
yang dapat memberikan kesadaran mereka. Gimana orang kafir diajak sholat? Jadi yang kita perlu taklukkan adalah hatinya dulu, dekatkan, lakukan approach, pendekatan. Itu hikmah. Yang kedua, wal mau'izah bil hasanah, dan berikan mereka nasihat dengan baik. Jangan menggunakan kata-kata yang asal ngomong. Jangan membuat mereka itu makin jauh. Jangan mereka itu makin ketakutan dengan kita. Ya, kalau kita dituduh teroris, kita dituduh radikal, mana ada dai yang radikal? Orang disuruh kita itu membawa perangi kita dengan memberikan rasa aman buat mereka. Itu hikmah. Kalau kita ngomong juga disuruh kita itu jangan sampai ada kesan kita itu keras. Coba tunjukkan kepada saya, bapak ibu-ibu, kalau di sini ada polisi, kalau memang wah Islam itu agama radikalisme, Islam itu agama terorisme, Islam itu agama anarkisme, nggak ada. Itu kerjaan orang Amerika, itu kerjaan orang kafir, orang Yahudi, karena mereka ketakutan agama mereka gulung tikar dan mereka nggak ada panggung untuk bicara, maka dipakailah Pak tokoh-tokoh agama yang sudah dimurtadkan, yang sudah dijadikan sebagai orang munafik. Maka nanti kita lihat sifat mereka, yang sudah mereka cuci otaknya. Rongsoknya itu memang longsongnya itu, badannya itu memang orang Islam, pakaiannya orang Islam, tapi hatinya lebih jahat dari kafir, lebih jahat dari orang musyrik. Itulah Pak. Kalau mereka menuduh orang Islam, dikit-dikit orang Islam, dikit-dikit orang Islam, ya kan? Padahal kita tahu Islam tidak pernah mengajarkan. Dalam berdakwah saja kita disuruh mengedepankan hati. Hikmah itu hati, Pak. Gimana orang itu mau ikut kita tapi tanpa kita ngomong, itu lebih dulu. Bagaimana caranya? Ya, berikan contoh yang baik bahwa kita ini agama yang penuh rasa kasih dan sayang. Allah mengatakan wallahu fi auni abdihi madamal abd fi auni akhihi. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya itu mau melindunginya. Itu Nabi bilang. Dalam hadis qudsi begitu banyak menerangkan bahwa Allah itu kan sayang kepada kita kalau kita itu mau menyayangi sesama kita. Mana ada orang yang hidupnya tidak ingin disayangi oleh semua orang, yang tidak mau disayangi oleh Tuhannya, pasti dia mau mencari. Tapi syarat untuk kita mendapatkan kasih sayang sesama kita, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka kita lebih dahulu diperintahkan untuk banyak berbuat kasih sayang. Maka sampai kita disuruh mengajak orang ke jalan Allah itu bukan dengan pedang, bukan dengan omongan, tapi dengan hikmah yang pertama. Apa itu hikmah? Pendekatan hati. Coba lihat dalam surat Al-Isra itu, wa idza tahiyatuhum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha. Kalau kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan mereka itu yang lebih baik. Coba bayangkan, itu hikmah. Kalau kita memberikan nasihat, kata Allah, bil hasanah, dengan baik, nggak boleh mencaci, nggak boleh menghina. Boleh mereka menghina kita, boleh mereka itu mendiskreditkan kita, boleh mereka itu membuli kita, tapi kita jangan bully lagi. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, tanpa usayyiati bil hasanah, pasti mereka balas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada ustaz dikit-dikit selalu mengedepankan kekerasan, dikit-dikit selalu mengedepankan dengan membuli, bukan ustaz. Kalau ustaz itu pasti Pak, orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Orang berlaku kasar, dia mencontoh Nabi, dibalas dengan kata yang lemah lembut. Coba bayangkan,
Orang tua bangka yang sampai buta mereka itu begitu kejam pada Rasulullah SAW, Abu Quhafa. Tapi dalam Fathul Mekah, Nabi itu jemput, Nabi itu gendong, dibawa Abu Quhafa itu ke rumah Rasulullah, karena di rumah Rasulullah sudah ada Abu Bakar anaknya. Dibawa sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa orang tua bangka ini sampai begitu kau hormati? Nabi mengatakan, dia adalah orang tuamu, tapi dia berlaku kasar kepadamu. Sudahlah, jangan lagi kau ungkit tentang kekasaran dan kejahatannya. Setelah mereka itu menyatakan Islam, maka hilang, hapuskan semua segala kejahatannya. Dan ingatlah bahwa ia mulai meniti kehidupan yang baru, yang kita ingat hanya kebaikan. Coba bayangkan, saya yakin kalau orang semua yang menuduh kita ini sebagai orang yang jahat dan sebagainya, kalau kita bahas dengan kebaikan, mereka akan berubah. Seperti Umar, jahatnya. Lalu kata Allah, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Ini ayat yang terakhir. Dan Rasulmu telah membacakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang berbuat baik itu jangan diingat-ingat. Berbuat baik itu jangan kau jerak. Berbuat baik itu jangan kapok. Sekalipun kamu tidak mendapatkan input yang kamu keluarkan, tapi kamu tetaplah berbuat kebaikan, kata Allah. Kenapa? Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihai yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang dengan ketakwaannya mereka tetap berinfak, sekalipun enggak mereka itu dianggap infaknya, kebaikannya, dakwanya dicuekin. Tapi kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya dan mereka akan dikekalkan selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah akan memberikan rizki yang terbaik bagi dirinya. Coba lihat itu. Di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kembali. Kita mundur sedikit, kata Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kalaulah aku menurunkan Al-Quran, liyukhrijal ladzina amanu minaz zulumati ilan nur. Karena kami ingin mengeluarkan memang orang yang beriman dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Itu maksudnya, kata Allah. Jadi kalau dia nggak mau kau bawa ke jalan yang terang, ya sudah, maka berlakulah ayat ini. Coba kita lihat Gobun ayat berapa? 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu yang menimpa kehidupan anak manusia ini kecuali seizin Allah. Seperti bangsa kita ini, sudah lakukan introspeksi semuanya. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling kita itu juga mendiskreditkan. Tutup semua yang bernada kekerasan, mengejek. Sampai kapan kita berdakwah ini sampai orang itu betul-betul simpatik dengan kita kalau kita nggak mulai dari awal? Inilah Pak, kenapa Allah turunkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Karena memang mengajak mereka itu susah. Susahnya kayak apa? Surat An-Nahl ayat 125, ayat 126, ayat 127. Yang intinya apa? Satu, kalau ngajak mereka enggak terima, kita harus sabar. Yang kedua, jangan sedih. Yang ketiga, jangan sempit dada kita, tetap lapang dada. Kenapa? Kok begitu? Oh, Allah bilang, huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena hanya Allah, siapa yang disesatkan hatinya yang tahu. Siapa orang yang diberikan petunjuk dalam hidupnya, hanya Allah. Yang pasti Allah saya kembalikan lagi berdasarkan surat At-Taghabun ayat 2, Allah sudah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kamu.
Ada di antara yang diciptakan itu jadi orang kafir yang dablek, dan ada orang yang diciptakan itu mukmin. Dan kita beruntung kalau jadi orang mukmin. Oleh karena kita menjadi orang yang beruntung, maka kita harus sabar, kita harus lapang dada, ya, dan kita enggak boleh sedih. Karena kalau kita itu enggak sabar menghadapi mereka, kita sama dengan mereka. Mereka memfitnah, kita fitnah lagi. Mereka juga membuli, kita bully lagi. Enggak habis-habis. Padahal ajaran kita itu mereka memfitnah, balas fitnah dengan kebaikan. Mereka itu membuli, balas bully itu dengan kenyataan. Coba bayangkan. Mereka zalim, balas dengan keadilan. Itu ajaran Islam. Boleh enggak kita membalasnya? Jangan salah, boleh membalasnya. Tapi fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu ingin membalasnya perbuatan mereka, balaslah, jangan melebihi dari apa yang dilakukan mereka kepada kamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu enggak membalasnya, kau sabar menghadapi mereka, itu lebih baik di hadapan Allah. Kalau Allah mengatakan demikian, kita ikut yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, ada tanda. Kalau tanda orang munafik itu ayatul munafikina salasatun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia ngomong dusta, kalau dia berjanji menyalahinya, kalau dia diberikan amanah khianat. Itu tanda apa? Orang munafik. Yang kita bahas ini tanda atau sifat? Tanda atau sifat? Sifat. Ingetin ya. Ada berapa sifat orang munafik? Nah, ini pertama ayat 8 sampai ayat 10. Apa sifatnya yang pertama? Saya bacakan sekali lagi tadi, ya. Dan di antara atau sebagian manusia itu ada yang mereka akan mengatakan kepada kita, amanah, kami itu orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman adanya hari akhirat. Wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka itu termasuk orang yang beriman. Jadi tanda orang, sifat orang munafik apa yang pertama? Simpulkan dengan kata yang gampang diingat. Dusta ya? Ya betul, dusta Bu. Ngaku bohong, ngaku beriman tapi tidak satu. Nah, Bapak kalau udah tahu ngadepin orang pembohong itu, apa yang Bapak lakukan yang pertama? Ini datang nih tukang bohong kepada kita, ya kan? Ngomonglah bla 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 bla. Apa yang kita lakukan pertama? Ayo sesi dengan orang munafik yang memang dia pembohong gitu kan? Dia membawa berita begini begitu begini begitu. Pokoknya tujuan mereka itu bagaimana kita itu mengikut mereka. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi
orang yang sangat dekat dengan kita, ya kan? Tapi kita tahu dia ini orang munafik. Yang pertama tentu kita pada diri kita, semoga saya tidak terobsesi dengan berita yang dia bawa. Lalu apa yang kita lakukan menghadapinya? Satu, kita dengar yang baik. Jadi apa yang diucapkan orang munafik itu harus kita dengerin. Dengerin Pak sampai habis sudah. Yang kedua apa yang kita lakukan setelah kita dengarkan? Sekarang saya tanya, kalau orang munafik bercerita macam-macam, meyakinkan nggak? Kalau nggak meyakinkan, bukan munafik. Setiap orang munafik bicara itu meyakinkan Pak. Dia pintar ngomong, pasti itu. Woi ngomongnya, ya orang Bu 3 jadi 10. Kan tukang bohong, ya kan? Kalau saya tanya pembohong itu pintar ngomong nggak? Pintar. Makanya kita dengerin aja, jangan salah. Dengerin. Sikap yang kedua, tabayun. Idza dza'akal munafiquna binaba'in fatabayyanu. Benar nggak yang dia ucapkan ya? Nah itu paling susah Pak. Kita kan ini kan a priori. Padahal dengar dulu yang baik. Ya. Wah ini orang munafik nih. Kenapa? Tandanya udah ada. Janjinya nggak ada yang ditepatin. Yang kedua, wah lihat aja ntar dah. Kita lihat nih. Gimana nih? Apakah dia itu memang menggunakan jabatannya nggak atau tidak? Lihat. Ya kan? Terus di samping kalau ngomong nggak pernah jelas, kalau janji nggak ditepatin, apa yang kita lakukan? Ya dengerin aja. Jadi salah. Kemarin ada tagar, matikan TV semua. Salah kalau saya. Salah. Kacau kalau bumi ini, negeri kita serahkan pada orang munafik, kita nggak tahu. Ini orang-orang goblok, bodoh semua. Matikan TV semua. Pak, salah. Kalau musuh ngomong tuh kita dengerin semua. Supaya kita bisa mematahkan dengan omongannya. Makanya baca buku Pokok-Pokok Gerilya yang ditulis oleh Nasution. Kalau orang gerakan, kalau musuh ngomong, sahabat ngomong dia cuek. Sahabat gua percaya aja. Tapi kalau musuh, apa jangan nggak denger, gulung gitu Pak. Oh ini 1, 2, ini, ya, udah. Ini enggak, matikan TV semua. Ya keenakanlah dia. Ngomonglah dia seenaknya. Siapa yang bantah besok? Salah. Saya bilang ini termakan semua geblek. Siapa yang membuat tagar itu? Dia maunya begitu supaya orang yang nggak setuju, nggak milih, udah nggak usah denger loh. Kacau ntar gua. Saya ke orang di luar, pengikut saya nggak usah ngaji lu, capek gua ntar, sampai nggak percuma. Begitu. Yang paling susah orang itu baliho dengan kita, dia husu dengerin. Kita harus hati-hati ngomong itu, dicatat sama dia. Nah kita disuruh nggak dengerin, salah. Padahal Allah itu, nih kalau dia datang bawa berita, dengerin. Setelah itu kau cross check, benar gak yang diucapkan? Siapa yang bilang? Quran. Yang ketiga apa kita lakukan? Setelah kita cek itu kebenarannya, ternyata bohong semua. Apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang ngajarkan? Sangga. Apa yang kita lakukan? Silakan Pak Pardi. Ya disangga Pak. Hah? Disangga. Di Sandra. Ya. Wah ini radikal. Radikal Pak. Kenapa saya bilang radikal? Rasulullah bilang, Hamzah bilang, wahai Rasulullah, kenapa Pak kau tidak suruh aku menangkapnya itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, atau kubunuhnya? Paman, kalau kita tangkap, kalau kita bunuh, apa kata musuh-musuh kita yang jauh?
Tuh lihat, orang yang setiap hari sholat bersama dia, orang yang sangat dekat saja dia bunuh. Bagaimana kita? Kejam itu umat Islam. Lalu apa yang kita lakukan ya Rasulullah? Fatakhallafu, maka tinggalkan dia, jangan libatkan. Suruh apain? Tinggalkan, jangan peduli. Tapi kita dengarkan, kita perhatikan, kita pantau dia. Siapa yang suruh? Nabi. Fatakhallafu, tinggalkan dia. Nah, inilah Pak pentingnya. Coba lihat, kita lihat. Kenapa demikian? Wa mahum bimu'minin adalah kalimat al-mutadabiru dalam ilmu balaghah. Ini kalimat cara penyampaiannya yang diungkapkan yang dapat diartikan secara transparan. Jadi orang kafir, orang munafik itu memang itulah sosok kehidupannya. Emang udah begitu. Tandanya kita sudah tahu. Kenapa mereka bohong? Ya emang udah sifatnya. Sekarang saya tanya, apa itu sifat? Bahasa Arab Bu ya, kalau yang namanya bohong itu kadzab. Kalau menipu itu dalam istilah balaghahnya isti'arah. Isti'arah itu sesuatu orang yang tidak terasa bahwa dia dibohongin. Kalau bohong itu kasat mata, kalau nipu enggak berasa. Contohnya mana? Pak, tolong ya antar saya, Bapak bonceng kan? Tipu, ini menipu Pak. Udah boncengin jauh-jauh, Pak, aduh saya lupa ya kan. Kenapa emang? Ya saya tadi belum bayar itu di situ. Pinjam uang nggak Pak? Bisa nggak saya pinjam uang? Oh ya boleh, pinjam. Kasih uang Bu. Udah kasih uang, udah. Pak, boleh nggak saya minjem motornya? Bapak tunggu aja di sini. Saya ngambil dompet dulu Pak. Dia bersambung gitu Bu. Karena lihat orang baik, gak mungkin Bu. Kalau penipu itu selalu berpenampilan pakai jas bagus ya kan. Itu namanya menipu. Sampai barang kita habis dan kita baru sadar kalau kita ditipu, udah hilang uang kita, hilang juga motor kita kan. Kita udah dibuat susah. Kurang ajar tuh penipu. Dan umumnya penipu itu orang yang gak dikenal. Karena dia halus, maka dibilang isti'arah. Isti'arah itu orang yang memperlihatkan ya sesuatu dengan penuh rahasia. Itu isti'arah. Makanya musuh umat Islam yang paling berat bukannya orang Yahudi, bukannya orang musyrik, bukannya orang kafir, tapi siapa? Munafik. Orang munafik. Coba perintah yang perlu diperangin itu orang kafir dulu, orang munafik. Hah? Orang kafir baru munafik. Di bawahnya itu. Jahidul kuffara wal munafikina wagluz alaihim. Dan sepakat para ulama, kalau untuk orang kafir biasa-biasa saja, tapi untuk orang munafik berlaku keraslah kamu pada mereka ketika kamu menghukumi. Berat, karena dia penipu, pembohong. Kalau penipu itu Pak, ya Allah, dia seperti orang nggak bersalah apa aja, wajahnya melas. Ya Allah, membuat semua orang itu nggak mungkin lah dia mah bohong. Makanya ketipu semua kita. Penipu itu orangnya lembut, halus, merakyat Pak. Kalau penipu, makanya dia butuh pencitraan, pakai jas, kadang-kadang kayak apa. Oh iya, terserah aja Bapak mau tersinggung terjemahkan. Namanya kalimat isti'arah. Terserah aja, paham mau tidak, nggak paham kebangetan. Hanya orang-orang bodoh aja yang mau tertipu dua kali. Kenapa Nabi bilang gini? Wala yaqa'u fil hafrati marrataini. Janganlah ya kalian jatuh dalam satu lubang yang sama. Cukup tertipu satu kali, jangan dua kali. Kalau dibohongin bisa dua kali, tiga kali.
Karena orangnya dekat dengan kita. Kalau penipu jauh Pak sama kita. Itu ingat. Ya ditipu. Jangan mau ditipu ya. Ketipu kan ditipu Bu. Jadi jangan sampai. Jadi Allah udah bilang. Maka ini kalimat istihara ya. Kata-kata yukhadi'unallah. Jangankan kita. Allah aja dia tipu. Bayangkan Allah itu menggunakan katanya. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi ente. Itu kasarnya. Maka ini kalimat isti'arah. Bahaya betul. Fi qulubihim marad. Dalam ilmu balaghah dikatakan adalah kalimat kinayah, bukan kalimat sesungguhnya dalam hati mereka sakit. Hatinya mah nggak sakit. Cuman ini ungkapan atau yang sakit adalah hatinya lantaran mereka itu orang munafik. Allah mengibaratkan mereka orang yang hatinya sakit, karena kalau hati sakit maka akan sakit sekujur badan. Jadi melihat orang kalau sudah ada sifat munafik itu udah sakit semua, nggak ada yang baik. Makanya kata Nabi, fatakhallafu, ini sampah masyarakat, sudah jauhkan saja. Makanya hukum bagi orang munafik itu diusir. Seperti siapa contohnya? Sa'labah. Hukumannya itu dia nggak boleh lagi datang ke masjid Nabi. Itu Sa'labah. Orang-orang yang tidak mau ikut dalam perang Tabuk itu dihukum. Tidak boleh lagi mereka tinggal di Madinah dan diperintahkan keluar dari kota Madinah itu. Sampai mati akhirnya Sa'labah yang begitu dekat dengan Nabi dulu, ya kan? Karena dia itu diajak perang Tabuk, mereka menolak dan ternyata bergabung dalam mendirikan masjid Masjid Dirar, maka mereka dihukum. Semua pendiri Masjid Dirar itu diperangi oleh Ali. Dan karena mereka itu tidak dibunuh, nggak boleh dibunuh, maka diusir dia dari kota Madinah.